Saudara-saudara, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan orang tua kami, kaum sepuh, kita bersuka cita hari ini kita kembali bisa berkumpul, berbakti di dalam Tuhan melalui kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca dan merenungkan Surat 1 Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-24. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu hati berserah kepada pertolongan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk limpah rahmat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali mengungkapkan kerinduan kami dilawat oleh firman-Mu. Firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami menjalani hidup yang penuh pergumulan, namun di dalamnya kami dapat tetap menyatakan kesaksian. Karenanya biarlah di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur, sehingga ketika benih firman-Mu disemaikan, maka benih itu boleh bertumbuh dengan baik, lalu berbuah dan buahnya boleh menjadi nyata dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Kepadamu ya kami berserah ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai ayat ke-24. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh, hari-hari ini kan ada seorang yang sangat viral, saudara ya. Seorang yang saat ini tengah dicari oleh karena perkataannya yang dengan sengaja di-upload melalui salah satu media sosial. Orang ini saudara namanya
Yosef Paul Chang ya. Jadi tulisannya memang benar saudara, Yosef Paul Zhang, tapi di dalam pelafalan Mandarin Zhang itu dibaca Chang ya. Jadi Yosef Paul Chang. Saudara, konon dia saat ini berada di Jerman. Dimanapun dia berada, mudah-mudahan Allah Maha Besar memberi kesadaran kepadanya. Karena dampak dari perkataannya ini saudara memang sungguh mengusik ketenteraman, kedamaian, kerukunan yang dengan penuh kerja keras dibina terus-menerus di Indonesia ini. Orang ini saudara bahkan mengaku sebagai seorang Kristen, lebih jauh dari itu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tetapi perkataannya saudara-saudara tidak sesuai dengan identitas yang dia sendiri ungkapkan sebagai predikat dalam dirinya. Saudara, saya punya jejaring rekan-rekan lintas iman, baik ketika dulu masih di Sumedang sebelum saya mutasi ke Cikampek maupun di Karawang saat ini. Saudara, banyak dari mereka bertanya, apakah yang dikatakan oleh Joseph Paul Chang ini mewakili kekristenan? Saudara, pertanyaan ini sesungguhnya membuat saya secara pribadi menjadi sangat malu. Kenapa menjadi sangat malu saudara-saudara? Karena orang yang ada di luar kekristenan sesungguhnya tidak terlalu mendalami apa yang dikatakan oleh Yosef Paul Chang ini. Tetapi ketika mereka mendengar dari Paul Chang bahwa dia seorang Kristen, seorang pendeta, maka kekristenan menjadi terlukai, saudara-saudara. Itulah yang saya ungkapkan kepada rekan-rekan lintas iman, bahwa apa yang dikatakan oleh Joseph Paul Chang ini sebetulnya tidak hanya penistaan agama terhadap umat Muslim, tetapi penistaan agama juga terhadap umat Kristen. Oleh karenanya saya menjelaskan bahwa yang diajarkan di dalam kekristenan sama sekali tidak seperti yang diungkapkan oleh Paul Chang. Orang-orang Kristen sangat menghargai saudara-saudara umat Muslim, menganggap mereka sebagai saudara, bukan karena kami minoritas dan karenanya kami takut terhadap umat Muslim, tetapi memang adalah sebuah panggilan hidup kami sebagai pengikut Kristus. Maka damai dan cinta itu harus disemaikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan hidup orang Kristen itu juga yang sebetulnya menjadi salah satu tema utama dalam surat 1 Yohanes ini. Kita tahu bicara soal masalah panggilan hidup, maka kita bicara juga soal identitas yang dinyatakan, bukan hanya tertera bagi kita, tetapi yang dinyatakan dalam hidup kita. Sangat jelas saudara apa yang dipaparkan oleh surat 1 Yohanes, karena surat ini memang sangat praktis sifatnya, bukan sesuatu yang terlalu teologis yang dibingkai dengan bahasa-bahasa yang diawang-awang. Tidak, saudara. Surat ini sangat mudah dicerna seharusnya. Dan di dalam pembicaraan mengenai panggilan hidup selaku orang Kristen, surat 1 Yohanes ini menggarisbawahi beberapa hal, dan ini patut jadi catatan juga bagi kita. Yang pertama, orang Kristen itu bersumber dari Allah, bersumber dari kebenaran. Karenanya
di dalam perjalanan kehidupannya dia harus menghadirkan hidup yang sesuai dengan gambar Allah. Nah, gambar Allah itu bagaimana? Allah adalah kasih. Karenanya dimanapun orang Kristen berada, maka kasih itu harus dinyatakan. Kasih itu harus dihadirkan. Secara tajam saudara, surat ini mengungkapkan bahkan dengan mengorbankan dirinya pun orang Kristen harus siap demi saudara-saudaranya yang lain. Karena itulah saudara tadi mengenai Paul Chang, saya berani memproklamirkan diri, itu bukan kami. Karena kalau orang Kristen maka tidak mungkin dia memberi diri menghina, melukai orang lain. Karena bahkan untuk mencintai, mengorbankan diri pun menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Selanjutnya dijelaskan lebih praktis lagi saudara, bahwa mengorbankan diri ini dapat dimulai dengan mengorbankan harta benda, mengorbankan materi yang ada pada kita. Kita sadar bahwa sebagai Kristen kita harus menjadi jalan berkat, ada bagian milik sesama kita yang menjadi wujud cinta kasih Allah yang harus kita bagikan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau hari ini panggilan hidup sebagai orang Kristen diingatkan lagi kepada kita, tentu ini adalah berkat tuntunan Tuhan yang baik. Karena sekali lagi barangkali wajah gereja, wajah kekristenan yang sekarang menjadi sorotan, yang jangan-jangan sudah menjadi kesimpulan gambaran Kristen menurut saudara-saudara kita yang lain adalah orang-orang seperti Paul Chang. Rasanya tidak tepat juga kalau kita bersama-sama saudara kerja bakti untuk membuli orang yang satu ini. Kita berdoa, semoga Allah saja yang memberikan kesadaran kepadanya. Namun sebagai wujud panggilan hidup yang memang harus dinyatakan, mari saudara kita jawab berbagai kekeliruan pandangan mengenai kekristenan dengan menghadirkan wajah yang benar. Wajah orang-orang Kristen yang hidupnya selalu penuh kesediaan untuk berkorban, untuk berbagi, untuk peduli, untuk mau memberikan cinta kasih Allah yang diterimanya juga kepada sesama. Biarlah melalui itu kita boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi surat pujian, tidak menjadi batu sandungan. Lewat hidup kita Allah dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh belajar kembali dari firman-Mu, tuntunan hidup sejati bagi kami. Arahkanlah hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh menampakkan, bahkan menyatakan wajah kekristenan yang benar, yang penuh kerinduan untuk berkorban demi mengasihi sesama, yang penuh keterbukaan untuk peduli dan berbagi, karena kami sadar misi kami juga adalah untuk melanjutkan cinta kasih-Mu kepada siapapun di tengah dunia ini. Ajar kami untuk sungguh menjadi gereja bagi sesama. Terima kasih ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.